Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 pada mata kuliah Perencanaan Pembangunan, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Abelia Agustina dan rekan-rekan saya yaitu ada Magreta Indasari, ada Sela Syahira, dan Gilang Zahir Rizwan Adiba. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari proyek kelompok kami yaitu Perencanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Di mana dosen pengampu di sini ada Bapak Dr. Sukanto, SEMSI, Ibu Imelda, SEMSE, dan Pak Sabam Syahputra, SSOS. Oke, langsung saja ke materi yang pertama. Next slide. Baik, untuk yang pertama itu gambaran umum Provinsi Kepulauan Riau. Seperti yang kita lihat di peta di samping sini, Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah kepulauan strategis yang terdiri dari lebih kurang 2.408 pulau dengan 5 kabupaten yaitu Bintan, Karimun, Natuna, Lingga, Kepulauan Anambas, dan 2 kota yaitu Batam dan Tanjung Pinang. Ibu kota provinsi berada di Kota Tanjung Pinang, terletak di bagian barat Pulau Bintan dengan luas daratan sekitar 8.201 km persegi dan wilayah laut mencapai lebih kurang 2.051.810 km persegi. Kepri berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, serta berada di jalur pelayaran internasional. Kondisi ini memberikan potensi besar pada sektor maritim, perdagangan internasional, industri pengolahan, dan pariwisata. Namun, karakter wilayah yang tersebar di ribuan pulau juga menimbulkan tantangan berupa keterbatasan konektivitas, kesenjangan antar wilayah, dan sulitnya pemerataan layanan publik. Oleh karena itu, strategi pembangunan di Kepulauan Riau harus mempertimbangkan karakteristik geografis kepulauan yang unik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan evaluasi RPJMD Kepulauan Riau tahun 2016 sampai 2021. Di sini dapat kita lihat bersama-sama, ini ada tabel indikator utama, capaian RPJMD 2016 sampai 2021. Selama periode RPJMD 2016 sampai 2021, Kepulauan Riau mencatat sejumlah capaian positif, seperti meningkatnya IPM hingga menjadi 75,19, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 5,68%, serta keberhasilan mempertahankan opini WTP dari BPK sebagai indikator tata kelola pemerintahan yang baik. Kinerja pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik juga menunjukkan perkembangan yang stabil, terutama di wilayah perkotaan seperti Batam dan Tanjung Pinang. Namun, masih terdapat berbagai tantangan dan kendala, terutama terkait pemerataan pembangunan antar wilayah kepulauan, keterbatasan konektivitas, transportasi, dan ketergantungan ekonomi pada sektor industri, migas, dan pariwisata. Pandemi COVID-19 tahun 2020 menjadi faktor terbesar penghambat pencapaian target RPJMD, menyebabkan kontraksi ekonomi, penurunan daya serap tenaga kerja, serta menekan aktivitas sektor perdagangan pariwisata dan industri pengolahan. Dampaknya paling terasa di daerah yang bergantung pada kunjungan wisata dan komoditas migas, sehingga beberapa target RPJMD tidak tercapai secara optimal. Next, ini evaluasi RPJMD Kepulauan Riau tahun 2021 sampai 2026. Di sini ada juga tabel indikator utama. Capaian kinerja sementara RPJMD 2021 sampai 2026 menunjukkan perkembangan yang positif pada sebagian besar indikator utama pembangunan. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 3,43% pada 2021 menjadi 4,9 sampai 5,8% pada tahun 2023, mendekati target akhir periode. Tingkat pengangguran terbuka juga turun signifikan dari 9,91% menjadi 8,05%. Sejalan dengan pemulihan aktivitas industri dan sektor jasa, tingkat kemiskinan menunjukkan tren stabil menurun dari 5,75% menjadi 5,63%.
menandakan perbaikan kesejahteraan masyarakat. PDRB per kapita turut meningkat dari 130.000,12 juta menjadi 142.000,51 juta yang mencerminkan pulihnya daya beli dan aktivitas ekonomi. Selain itu, indeks Gini menurun dari 0,339 menjadi 0,324, menunjukkan berkurangnya tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk. Secara keseluruhan, capaian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan RPJMD tahun 2021 sampai 2026 beberapa pada jalur yang tepat melalui target 2026. Meskipun tantangan dalam pemerataan pembangunan antar wilayah kepulauan masih perlu menjadi perhatian. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, next. Selanjutnya yaitu tentang pertumbuhan ekonomi Kepri tahun 2016 sampai 2021. Di sini bisa kita lihat grafik yang menunjukkan pola ekonomi Kepri pada periode tersebut mengalami pola yang naik turun, dengan penurunan paling tajam pada tahun 2020 akibat pandemi. Nah, kabupaten seperti Anambas dan Natuna mengalami dampak terbesar karena ketergantungan pada sektor migas dan juga pariwisata. Berbeda dengan itu, Batam mampu pulih lebih cepat berkat fondasi industri manufaktur yang kuat. Nah, ada beberapa analisis kabupaten, yaitu yang pertama Kabupaten Karimun relatif stabil pada tahun 2016 sampai 2019 sekitar 3-5%, tetapi jelek sampai dengan negatif 10,54% pada tahun 2020. Tahun 2021 mulai pulih ke 1,52%. Lalu yang kedua, Kabupaten Bintan tumbuh positif di kisaran 2-4% sebelum pandemi, lalu turun menjadi negatif 3,11% pada tahun 2020 dan negatif 0,89% pada tahun 2021. Lalu selanjutnya yaitu Kabupaten Natuna, cenderung stagnan dengan pertumbuhan di bawah 2% dan sempat negatif di 2017, 2019, dan juga 2021. Lalu selanjutnya di Kabupaten Lingga. Di kabupaten ini mengalami fluktuatif, rata-rata 3-5%, turun negatif 9,17% pada tahun 2020, lalu kembali positif 1,42% pada tahun 2021. Lalu Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami pertumbuhan negatif hampir sepanjang periode, bahkan sampai dengan negatif 16,88% di tahun 2020. Paling terdampak karena ketergantungan pada sektor migas lalu selanjutnya di Kota Batam, pusat industri dan perdagangan Kepri sempat mengalami kontraksi di 2017 dan 2019, tapi tumbuh positif 16,17% di tahun 2020. Nah, anomali ini karena basis perhitungan industri ekspor di kawasan FTZ, lalu 2,74% di tahun 2021. Yang terakhir yaitu Kota Tanjung Pinang. Kota ini tumbuh rendah 1-3% sebelum pandemi, terkontraksi negatif 9,14% di tahun 2020 dan belum pulih. Oke, next. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai PDRB atas dasar harga konstan. Di sini juga bisa kita lihat ada grafik mengenai pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau berdasarkan PDRB harga konstan menunjukkan pola yang fluktuatif dengan penurunan paling tajam terjadi pada tahun 2020 sebagai dampak langsung dari pandemi COVID-19. Nah, Kabupaten Anambas dan juga Natuna mengalami kontraksi terbesar karena ketergantungan pada sektor migas dan pariwisata sehingga kurva keduanya tampak turun paling dalam. Sebaliknya, Kota Batam menunjukkan pemulihan tercepat ditandai oleh kurva yang kembali menanjak sejak tahun 2021 berkat kekuatan sektor industri manufaktur, logistik, dan perdagangan internasional. Nah, beberapa daerah seperti Bintan dan Karimun mengalami penurunan moderat namun stabil naik kembali setelah 2021 mengikuti pemulihan sektor industri dan juga jasa. Secara keseluruhan, pergerakan kurva menunjukkan bahwa wilayah dengan struktur ekonomi lebih beragam cenderung lebih cepat pulih dibanding wilayah yang bergantung pada sektor tunggal seperti migas ataupun pariwisata. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Analisis distribusi PDRB menurut lapangan usaha by sektor. Yang pertama, Kabupaten Karimun, sektor perdagangan besar dalam eceran lebih kurang 18%, konstruksi lebih kurang 20%, serta pertanian dan perikanan lebih kurang 15%, menjadi penopang utama ekonomi. Terjadi peningkatan sektor konstruksi dari 16,1% 2016 ke 20% di 2021, menandakan ekspansi infrastruktur daerah. Sektor industri pengolahan menurun dari 14,3% ke 12,4%, menunjukkan belum kuatnya basis manufaktur. Yang kedua, Kabupaten Bintan. Struktur ekonomi sangat didominasi industri pengolahan, lebih kurang 40%, stabil sepanjang 2016 hingga 2021. Sektor konstruksi naik dari 17,2% ke 22,4% dan pariwisata akomodasi dan makan minum turun pasca pandemi. Pertanian relatif kecil sekitar 6%. Yang ketiga, Kabupaten Natuna. Ekonomi sangat bergantung pada pertambangan dan penggalian, sekitar 70%, terutama gas bumi. Sektor pertanian meningkat dari 10% ke 12%, menandakan diversifikasi terbatas. Sektor konstruksi naik hingga 9% pada 2020, mencerminkan pembangunan fasilitas energi. Kepotong, bentar. Yang keempat, Kabupaten Lingga. Ekonomi lebih seimbang, didukung sektor pertanian 22%, perdagangan 22%, dan konstruksi 20%. Kontribusi industri sangat kecil, kurang dari 1%, menandakan struktur ekonomi berbasis primer dan konsumsi domestik. Yang kelima, Kabupaten Kepulauan Anambas. Sangat bergantung pada pertambangan 80% lebih dan sedikit kontribusi sektor lain. Sektor pertanian hanya sekitar 5%. Ketergantungan ini menjadi ekonomi Anambas sangat sensitif terhadap harga migas global. Sektor yang keenam ada Kota Batam. Sektor industri pengolahan mendominasi secara ekstrim sekitar 55-58% dari total PDRB. Sektor konstruksi lebih kurang 20% dan perdagangan lebih kurang 6% menjadi pelengkap utama. Penurunan transportasi dan akomodasi di 2020 menunjukkan dampak langsung pandemi terhadap aktivitas ekspor, impor, dan pariwisata bisnis. Kota Tanjung Pinang. Struktur ekonomi didominasi konstruksi lebih kurang 30% dan perdagangan lebih kurang 25-30%. Sektor jasa pemerintahan juga signifikan sekitar 10%. Kontribusi industri pengolahan relatif kecil, kurang 7%, menandakan orientasi jasa dan administrasi publik. Lanjut, investasi. Yang pertama, Kota Batam, PMA meningkatkan tajam dari 3.215 miliar pada tahun 2016 menjadi 5.250 miliar pada tahun 2021. PMDN naik dari 487,2 miliar pada 2016 menjadi 703,5 miliar 2021. Sektor dominan industri manufaktur, elektronik, logistik, dan perdagangan ekspor. Faktor pendorong status Free Trade Zone FTZ memberi kemudahan impor bahan baku, infrastruktur, pelabuhan modern, dan tenaga kerja terampil. Akses langsung ke pasar internasional Singapura dan Malaysia. Analisis, Batam menjadi lokomotif investasi di Kepri dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap total investasi provinsi. Kabupaten Bintan, PMA, naik dari Rp 970 miliar pada tahun 2016 ke 1.690 miliar pada tahun 2021. PMDN meningkat dari 96,3 miliar ke 127,3 miliar. Sektor unggulan pariwisata internasional, galangan kapal, dan industri logam ringan.
Analisis pertumbuhan stabil menunjukkan keberhasilan pengembangan kawasan ekonomi khusus KEK, Galang, Batang, dan pariwisata terpadu Lagoy. Kabupaten Karimun, PMA 610 sampai 940 miliar, PMDN 63,4 hingga 78,2 miliar. Sektor dominan, industri perkapalan, pelabuhan, migas, dan pertambangan. Analisis tren positif dengan dukungan Pelabuhan Internasional Karimun dan kawasan industri maritim. Kabupaten Natuna, PMA meningkat dari 80 miliar menjadi 125 miliar. PMDN naik dari 0,9 menjadi 2,3 miliar. Sektor utama eksplorasi minyak dan gas bumi, perikanan tangkap. Analisis investasi meningkat tetapi masih kecil karena keterbatasan infrastruktur dan jarak geografis. Kabupaten Lingga, PMA 125 hingga 230 miliar, PMDN 1,2 hingga 2,0 miliar. Sektor unggulan perikanan, pariwisata bahari, dan perkebunan. Analisis nilai investasi relatif kecil namun tumbuh stabil, menunjukkan potensi ekonomi pesisir mulai dilirik. Kabupaten Kepulauan Anambas, PMA 45 hingga 75 miliar, PMDN 0,5 hingga 1,1 miliar. Sektor utama migas lepas pantai dan perikanan. Analisis peningkatan investasi menunjukkan efek positif proyek eksplorasi migas dan dukungan konektivitas laut. Kota Tanjung Pinang, PMA 315 hingga 495 miliar, PMDN 42,6 hingga 41,8 miliar, relatif stagnan. Sektor dominan jasa pemerintahan, pendidikan, dan perdagangan kecil. Analisis sebagai ibu kota provinsi, investasi lebih bersifat administratif dan jasa, bukan industri produktif. Dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja itu salah satunya ada DR, TPAK, dan EKK. Penyerapan tenaga kerja di Kepulauan Riau menunjukkan perbedaan yang cukup jelas antar kabupaten atau kota. Kota Batam konsisten memiliki TPAK dan EKK tertinggi setiap tahun karena dominasi sektor industri manufaktur logistik dan perdagangan yang menyerap banyak tenaga kerja. Sekaligus memiliki dependensi ratio atau DR terendah menandakan komposisi penduduk usia produktif yang besar. Karimun, Bintan, dan Tanjung Pinang menempati hasil menengah dengan tren TPAK dan EKK yang stabil. Didukung sektor jasa, pemerintahan, perdagangan, dan sebagian industri. Sementara itu, Lingga, Natuna, dan Kepulauan Anambas menunjukkan nilai TPAK dan EKK paling rendah serta DR tertinggi di provinsi ini. Tingginya DR di wilayah kepulauan tersebut menggambarkan besarnya beban penduduk usia produktif karena banyaknya penduduk usia non-produktif serta terbatasnya lapangan kerja formal. Pola ini menunjukkan bahwa wilayah industri dan perkotaan menjadi pusat penyerapan tenaga kerja, sedangkan wilayah kepulauan menghadapi tantangan struktural yang menyebabkan tingkat partisipasi kerja lebih rendah dan ketergantungan penduduk lebih tinggi. Selanjutnya itu penyerapan tenaga kerja di sini yaitu tingkat pengangguran terbuka TPT di Kepulauan Riau pada tahun 2017 sampai 2021. Di sini ada daerah dengan TPT tertinggi yaitu Kota Batam dengan TPT paling tinggi, merupakan pusat industri manufaktur dan perdagangan internasional, tetapi pertumbuhan industri padat modal bukan padat karya. Terdampak kuat oleh fluktuasi permintaan global sehingga rawan PHK. Tingginya arus migrasi masuk dari berbagai daerah menyebabkan jumlah pencari kerja jauh lebih besar dari lapangan kerja yang tersedia. Pada masa pandemi 2020, industri elektronik, spare-part, dan logistik mengalami penurunan produksi sehingga TPT melonjak. Yang kedua yaitu ada Kota Tanjung Pinang dengan TPT tinggi. Ekonomi sangat bertumpu pada sektor jasa dan pemerintahan yang tidak padat karya. Banyak lulusan SMA sampai S1 mencari pekerjaan formal yang jumlahnya terbatas, menambah angka pengangguran, dan tidak memiliki basis industri besar seperti Batam, sehingga daya serap tenaga kerja menjadi lebih rendah. Yang ketiga ada Kabupaten Bintan dengan TPT tinggi saat pandemi.
ketergantungan besar pada sektor pariwisata khususnya kawasan Lagoy, penutupan wisata internasional selama pandemi menyebabkan PHK besar-besaran di hotel, restoran, dan jasa pariwisata. Industri galangan kapal dan ke juga bersifat siklikal sehingga dapat menambah fluktuasi dari TPT. Yang selanjutnya yaitu daerah dengan TPT terendah, yaitu Kabupaten Lingga. Mayoritas penduduk bekerja di sektor informal seperti pertanian, perikanan, perdagangan kecil, sehingga tidak banyak tercatat sebagai pengangguran terbuka. Karakteristik pasar kerja bersifat subsisten. Masyarakat cenderung bekerja apapun yang tersedia sehingga angka pengangguran formal rendah. Rendahnya pengangguran tidak selalu mencerminkan kesejahteraan tinggi, melainkan karena dominasi pekerjaan tradisional yang berpendapatan rendah. Yang kedua ada Kabupaten Natuna. Lapangan kerja stabil di sektor pemerintahan, migas, dan perikanan. Struktur tenaga kerja relatif tetap dan tidak mengalami migrasi pencari kerja dalam jumlah besar. Tingkat persaingan kerja rendah karena pasar kerja lokal kecil dan homogen. Oke, lanjut yang ketiga, Kabupaten Kepulauan Anambas. Sektor perikanan dan migas menyediakan lapangan kerja yang konsisten sepanjang tahun. Jumlah penduduk kecil menyebabkan tekanan pasar kerja tidak terlalu tinggi. Mobilitas penduduk rendah sehingga tidak ada lonjakan pencari kerja seperti di daerah perkotaan. Oke, next. Selanjutnya itu penduduk. Pertumbuhan penduduk di Kepulauan Riau menunjukkan pola yang tidak merata antar wilayah. Grafik di samping memperlihatkan bahwa Tanjung Pinang, Bintan, dan Karimun mengalami pertumbuhan stabil berkat aktivitas ekonomi dan arus migrasi masuk, sementara Batam justru menunjukkan perlambatan bahkan penurunan pertumbuhan pada beberapa tahun terakhir, akibat berkurangnya migrasi tenaga kerja dan penyesuaian industri. Dari sisi kepadatan, Batam dan Tanjung Pinang tetap menjadi wilayah terpadat, sedangkan Lingga, Natuna, dan Anambas memiliki kepadatan rendah dan pertumbuhan penduduk yang landai karena terbatasnya akses dan peluang ekonomi. Rasio ketergantungan relatif lebih tinggi di wilayah kepulauan, menandakan besarnya beban penduduk usia produktif, sedangkan komposisi penduduk di Kepri secara keseluruhan didominasi usia produktif yang menjadi potensi penggerak ekonomi tetapi membutuhkan peningkatan layanan dasar, pendidikan, dan kesempatan kerja. Ketimpangan persebaran penduduk ini menegaskan perlunya strategi pembangunan yang lebih merata dan berbasis karakteristik geografis tiap daerah. Selanjutnya itu ekspor dan impor. Di sini kita sama-sama bisa melihat ada grafik ekspor dan impor di Kepulauan Riau. Kabupaten Karimun, ekspor impor meningkat stabil dengan dominasi sektor migas dan maritim. Karimun menjadi pusat logistik dan perdagangan dua arah yang paling aktif setelah Batam. Yang kedua, Kabupaten Bintan, ekspor naik pesat tetapi impor jauh lebih tinggi karena kebutuhan bahan baku industri. Tetap menjadi pusat ekonomi sekunder atau KEK Gelang Batang dan pariwisata, meski defisit perdagangan cukup besar. Yang ketiga yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas. Ekspor didominasi migas lepas pantai dengan lonjakan signifikan, sementara impor rendah. Ekonomi sangat bergantung pada sektor migas. Yang keempat, Kabupaten Natuna. Data ekspor dan impor tidak tercatat, kemungkinan karena pencatatan melalui pelabuhan lain. Ekonomi utamanya migas dan perikanan, dengan perdagangan antar pulau lebih besar daripada perdagangan luar negeri langsung. Selanjutnya yaitu Kabupaten Lingga. Tidak ada ekspor-impor internasional, ekonomi masih lokal, berbasis pertanian, perikanan, dan distribusi antar pulau. Selanjutnya Kota Batam. Data tabel tidak mencerminkan kondisi sebenarnya karena statusnya FTZ. Secara real, Batam adalah pusat manufaktur ekspor Kepri dengan kontribusi terbesar yaitu besar dari 60% terhadap ekspor provinsi. Yang terakhir, Kota Tanjung Pinang. Ekspor impor itu kecil. Aktivitas ekonomi lebih berfokus pada administrasi dan distribusi domestik, bukan industri ekspor. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, yang selanjutnya yaitu inflasi. Nah, bisa kita lihat di sini ada grafik inflasi pada Provinsi Kepulauan Riau. Nah, inflasi di Provinsi Kepulauan Riau ini menunjukkan pola fluktuatif yang dipengaruhi oleh dinamika ekonomi dan juga faktor eksternal. Pada tahun 2020 mencatat inflasi terendah akibat melemahnya permintaan selama pandemi. Sementara tahun 2022 menjadi puncak inflasi seiring pemulihan ekonomi, kenaikan harga energi, dan meningkatnya biaya transportasi serta komoditas pangan. Sebagai wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada distribusi barang dan logistik, perubahan harga di sektor transportasi dan energi sangat mempengaruhi inflasi daerah. Pola inflasi ini menjadi acuan penting bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan stabilisasi harga dan menjaga keseimbangan ekonomi di masa mendatang. Oke, next. Nah, yang selanjutnya yaitu kemiskinan. Di sini juga ada grafik mengenai kemiskinan, yaitu tingkat kemiskinan ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau bervariasi antar kabupaten atau kota. Tertinggi di Kabupaten Lingga, yaitu sebesar 13,93 pada tahun 2021, dan terendah di Kota Batam serta Kabupaten Natuna, yaitu di bawah 5%. Kemiskinan di Lingga dipicu oleh keterbatasan infrastruktur, ketergantungan pada sektor primer berproduktivitas rendah, terbatasnya lapangan kerja formal, dan rendahnya pendidikan tenaga kerja. Sebaliknya, daerah berbasis industri dan jasa seperti Batam, Bintan, dan Karimun menunjukkan kemiskinan relatif rendah berkat status kawasan perdagangan bebas yang mendorong investasi dan penyerapan tenaga kerja. Wilayah kepulauan luar dan terisolasi cenderung mengalami kemiskinan ekstrem karena akses terbatas terhadap layanan dasar. Penanggulangan perlu fokus pada penguatan ekonomi lokal berbasis sumber daya kelautan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan ekonomi inklusif melalui perikanan, UMKM, dan fasilitas logistik untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ketimpangan pendapatan. Indeks Williamson secara keseluruhan tahun 2016 hingga 2021 menegaskan bahwa ketimpangan ekonomi antar wilayah di Kepulauan Riau bersifat persisten. Dominasi Batam dan beberapa wilayah sentra ekonomi tetap menjadi faktor utama terciptanya kelengkungan kurva yang tinggi, sementara kabupaten-kabupaten dengan skala ekonomi kecil terus berada pada posisi marginal. Hasil ini konsisten dengan nilai indeks Williamson pada periode yang sama, sehingga kedua indikator tersebut saling menguatkan bahwa pemerataan pembangunan antar wilayah masih menjadi tantangan utama di Kepulauan Riau. Indeks TEL. Berdasarkan pengukuran indeks TEL, ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau tidak hanya bersumber dari perbedaan pendapatan antar individu, tetapi juga dipengaruhi kuat oleh disparitas antar wilayah. Dekomposisi TEL menunjukkan bahwa porsi terbesar ketimpangan berasal dari perbedaan pertumbuhan ekonomi antar kawasan perkotaan atau industri seperti Batam, Bintan, dan Karimun, dengan daerah kepulauan seperti Natuna, Anambas, dan Lingga. Sementara itu, ketimpangan dalam wilayah lebih mencolok di Batam akibat struktur ekonomi yang berbagi antara sektor industri padat modal dan sektor informal. Dengan demikian, ketimpangan Kepri lebih menggambarkan masalah distribusi spasial pembangunan daripada kesenjangan individu semata. Indeks Gini. Secara keseluruhan, pola kenaikan dan penurunan indeks Gini tahun 2016 hingga 2021 menggambarkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kepulauan Riau dipengaruhi kuat oleh dinamika ekonomi makro, struktur ekonomi daerah yang terpusat pada industri, serta dampak kejadian luar biasa seperti pandemi. Temuan ini konsisten dengan pola pada kurva Lorenz dan indeks Williamson yang menunjukkan bahwa pemerataan ekonomi dan pendapatan masih menjadi tantangan penting dalam pembangunan daerah. Next slide.
Analisis SLQ Provinsi Kepulauan Riau 2016 hingga 2021. Hasil analisis SLQ menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kepulauan Riau didominasi oleh sektor basis yang kuat, terutama di Kota Batam dan Kabupaten Karimun. Sektor industri pengolahan, perdagangan, transportasi, pergudangan, dan jasa modern memiliki nilai SLQ lebih dari 1, menandakan bahwa sektor-sektor tersebut merupakan keunggulan komparatif dan menjadi penopang utama perekonomian provinsi. Tanjung Pinang cenderung memiliki sektor basis pada administrasi pemerintahan, pendidikan, dan jasa layanan sosial. Sementara itu, wilayah kepulauan seperti Natuna, Anambas, dan Lingga menunjukkan nilai SLQ tinggi pada pertanian, perikanan, dan sektor kelautan, tetapi relatif rendah pada sektor industri dan jasa modern. Pola ini memperlihatkan perbedaan fungsi ekonomi antar wilayah. Kawasan industri perkapalan di Batam dan Karimun menjadi pusat kegiatan manufaktur logistik, sedangkan daerah kepulauan mengandalkan sektor primer. Baik, selanjutnya yaitu analisis DLQ Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2016 sampai 2021. Analisis DLQ memperlihatkan bahwa Batam dan Karimun tidak hanya memiliki keunggulan statis, tetapi juga keunggulan dinamis dengan pertumbuhan sektor industri, perdagangan, dan transportasi yang lebih cepat dibanding rata-rata provinsi. Ini menandakan adanya daya saing dan potensi ekspansi pada sektor-sektor tersebut. Bintan menunjukkan dinamika pertumbuhan positif pada sektor pariwisata dan jasa, sementara Tanjung Pinang memperlihatkan keunggulan dinamis pada sektor pemerintahan dan pelayanan publik. Sebaliknya, wilayah kepulauan seperti Lingga, Natuna, dan Anambas cenderung memiliki nilai DLQ lebih kecil dari 1 pada sebagian besar sektor non-primer, yang menandakan keterbatasan pertumbuhan dan rendahnya daya saing. Namun, sektor perikanan di wilayah tersebut menunjukkan DLQ positif, yang berarti masih memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sektor unggulan daerah. Secara keseluruhan, DLQ menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kepri ditopang oleh wilayah industri, sementara daerah kepulauan memerlukan strategi pengembangan berbasis sumber daya lokal. Next. Selanjutnya yaitu analisis SIPSER pada Provinsi Kepulauan Riau. Dari tabel di atas, hasil analisis SIPSER menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau dipengaruhi oleh kombinasi faktor nasional, struktur sektoral, dan keunggulan kompetitif daerah. Komponen nasional share memberikan kontribusi positif, menandakan bahwa ekonomi Kepri mengikuti arah pertumbuhan nasional pada komponen industri mix. Sektor-sektor seperti industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi menunjukkan kinerja lebih baik dibanding sektor primer, mencerminkan karakter ekonomi Kepri yang didominasi efek aktivitas manufaktur dan jasa modern. Sementara itu, komponen regional shift atau competitive effect memperlihatkan bahwa wilayah seperti Batam dan Karimun memiliki daya saing tinggi, terbukti dari pertumbuhan sektoral yang lebih cepat dibanding rata-rata nasional. Sebaliknya, daerah kepulauan seperti Natuna, Anambas, dan Lingga menunjukkan nilai kompetitif yang lebih rendah karena ketergantungan pada sektor migas, perikanan, dan pariwisata yang lebih sensitif terhadap gejolak eksternal. Secara keseluruhan, SIPSER menegaskan bahwa pertumbuhan Kepri ditopang oleh keunggulan wilayah industri, namun masih menghadapi ketimpangan daya saing antar wilayah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sekarang pertumbuhan ekonomi dan tingkat andalan atau non-andalan pada tipologi klasen. Yang pertama yaitu Kota Batam. Kota Batam ini berada di kuadran 1, yaitu maju dan tumbuh cepat. Batam menjadi motor pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi terbesar dan sektor basis yang kuat, terutama di industri, perdagangan, dan transportasi. Yang kedua, Kota Tanjung Pinang. Kota Tanjung Pinang ini berada pada kuadran 2, yaitu maju tapi tertekan. Perannya sebagai pusat pemerintah membuat kontribusinya besar, tetapi pertumbuhan ekonominya masih rendah dan bergantung pada sektor layanan publik. Yang ketiga, Kabupaten Karimun juga berada pada kuadran 2, yaitu maju tapi tertekan. Memiliki sektor industri dan logistik yang kuat, namun pertumbuhan tidak stabil sehingga belum mampu mengejar dinamika ekonomi seperti Kota Batam. Yang keempat,
Kabupaten Bintan juga berada pada kuadran 2, maju tapi tertekan. Didorong sektor pariwisata dan akomodasi, namun pertumbuhan tidak merata dan daya saing beberapa sektor masih lemah. Yang kelima, Kabupaten Natuna. Itu berada pada kuadran ketiga, artinya berkembang cepat. Bertumpu pada sektor primer sehingga tumbuh cepat tetapi kontribusinya kecil karena belum berkembang pada sektor bernilai tambah tinggi. Yang keenam, Kabupaten Anambas. Itu berada pada kuadran keempat, yaitu relatif tertinggal. Pertumbuhan rendah dan kontribusi kecil dengan struktur ekonomi yang masih sangat bergantung pada perikanan dan layanan dasar. Yang ketujuh, Kabupaten Lingga juga berada pada kuadran keempat, yaitu relatif tertinggal. Mirip Anambas, Lingga masih dominan sektor primer dan minim diversifikasi sehingga pertumbuhannya rendah. Secara umum, Batam menjadi pusat ekonomi utama, sedangkan daerah kepulauan seperti Natuna, Anambas, dan Lingga membutuhkan penguatan infrastruktur dan diversifikasi sektor agar tidak semakin tertinggal. Oke, next, tipologi klasen berdasarkan indeks pembangunan manusia. Yang pertama itu Kota Batam. Nilai IPM Kota Batam ini pada tahun 2021 82,31, yaitu dapat dikategorikan sangat tinggi. Faktor pendorongnya yaitu akses pendidikan dan kesehatan yang baik, pendapatan per kapita akibat aktivitas industri dan perdagangan internasional. Rata-rata lama sekolah meningkat signifikan. Kualitas hidup masyarakat di sana juga terus membaik seiring pertumbuhan ekonomi industri. Yang kedua, Kota Tanjung Pinang. Kota Tanjung Pinang ini nilai IPM-nya pada tahun 2021 80,44. Juga dikatakan kategori tinggi. Sebagai ibu kota provinsi, memiliki fasilitas publik yang lengkap. Peningkatan IPM didorong oleh pendidikan dan kesehatan yang baik. Laju pertumbuhan IPM lebih lambat dari Batam karena daya beli masyarakat relatif lebih rendah. Yang ketiga, Kabupaten Bintan. Nilai IPM-nya pada tahun 2021 76,25. Juga dikategorikan tinggi. Didukung oleh sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa pendidikan. Pandemi sempat menekan pertumbuhan, namun sektor pendidikan dan kesehatan tetap stabil. Fokus pembangunannya yaitu peningkatan SDM pariwisata dan pendidikan kejuruan. Yang keempat, Kabupaten Karimun. Nilai IPM-nya pada tahun 2021 yaitu 75,18, juga dikategorikan tinggi. Didorong oleh akses pendidikan dan layanan kesehatan dan wilayah perkotaan. Kesenjangan IPM antar wilayah dalam kabupaten masih tinggi. Eh, Contohnya pada bagian pesisir dengan bagian daratan. Peningkatan ekonomi, sektor industri dan perdagangan mendukung peningkatan daya beli. Yang kelima, Kabupaten Natuna. Nilai IPM-nya pada tahun 2021 yaitu 74,2, kategori yang tinggi. Peningkatan IPM terjadi pada indikator pendidikan dan pengeluaran per kapita. Keterbatasan fasilitas kesehatan di wilayah perbatasan menjadi kendala utama. Pemerintah perlu fokus memperluas akses pendidikan dan meningkatkan layanan kesehatan. Yang keenam, Kabupaten Lingga. Kabupaten Lingga ini nilai IPM-nya pada tahun 2021 yaitu 70,81. Kategorinya sedang. Pertumbuhan IPM relatif lambat karena yang pertama itu akses pendidikan menengah masih terbatas, yang kedua fasilitas kesehatan belum merata, dan yang ketiga daya beli masyarakatnya tergolong rendah. Upaya pemerintah, beasiswa pendidikan, dan peningkatan layanan kesehatan dasar. Yang terakhir yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas. Nilai IPM-nya pada tahun 2021 69,35. Dikategorikan sedang, tapi terendah di provinsi. Penyebab utamanya yaitu keterbatasan infrastruktur pendidikan dan kesehatan akibat kondisi geografis kepulauan. Yang kedua, daya beli masyarakatnya masih rendah. Lalu pemerintah daerah meningkatkan akses layanan dasar dan konektivitas antar pulau dan tren peningkatan positif namun berjalan lambat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Baik, yang selanjutnya yaitu Euler. Nah, di sini ada Euler mengenai yang pertama yaitu Kota Batam memiliki Euler rendah atau produktivitasnya tinggi. Batam memiliki efisiensi tenaga kerja tertinggi, pertumbuhan output didorong oleh teknologi dan modal, bukan tenaga kerja besar-besaran, sesuai karakter industri modern dan logistiknya. Yang kedua yaitu Kabupaten Karimun memiliki Euler rendah sampai menengah. Karimun mulai menunjukkan produktivitas yang baik pada sektor industri dan transportasi laut. Tambahan tenaga kerja tidak harus besar untuk meningkatkan output. Lalu yang ketiga yaitu Kabupaten Bintang memiliki ILR menengah sampai tinggi. Pertumbuhan masih bergantung pada sektor pariwisata dan jasa akomodasi yang padat karya. Produktivitas tenaga kerja belum seefisien di daerah industri. Yang keempat yaitu Kota Tanjung Pinang memiliki ILR menengah. Struktur ekonomi berbasis layanan publik membuat efisiensi harga tenaga kerjanya stabil, namun tidak setinggi Batam dan juga Karimun. Lalu yang kelima, Kabupaten Natuna, Anambas, dan juga Lingga. Ketiga, kabupaten ini memiliki air laut tinggi, yang berarti wilayah kepulauan ini masih didominasi sektor primer yang padat karya dan berproduktivitas rendah. Keterbatasan teknologi dan infrastruktur membuat peningkatan output sangat bergantung pada tenaga kerja manual. Secara keseluruhan, Aylor Kepri mencerminkan pola pembangunan yang beragam. Batam dan Karimun paling produktif, Bintan berada di tengah, sementara Natuna, Anambas, dan juga Lingga memerlukan peningkatan teknologi, keterampilan, dan transformasi struktural untuk meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Oke, next. Nah, selanjutnya yaitu ICOR. Di sini juga ada ICOR mengenai yang pertama yaitu Kota Batam memiliki ICOR terendah atau modal sangat efisien. Batam memiliki efisiensi modal tertinggi, investasi langsung menghasilkan output besar berkat dominasi industri manufaktur, logistik, dan teknologi. Infrastruktur lengkap membuat modal sangat produktif. Yang kedua yaitu Kabupaten Karimun, memiliki ICOR rendah sampai menengah. Karimun menunjukkan efisiensi modal yang baik, terutama pada sektor galangan kapal, logistik, dan pergudangan. Meski tidak setinggi Batam, investasi tetap memberikan peningkatan output yang signifikan. Yang ketiga yaitu Kabupaten Bintan, memiliki ICOR menengah sampai dengan tinggi. Bintan membutuhkan modal lebih besar untuk menghasilkan pertumbuhan output, serta sektor pariwisata dan jasa akomodasi bersifat padat karya dan tingkat pengembalian modalnya tidak secepat industri, sehingga ICOR relatif tinggi. Yang keempat yaitu Kota Tanjung Pinang memiliki ICOR menengah sebagai investasi diarahkan ke sektor layanan publik dan pemerintahan yang tidak berdampak langsung pada output ekonomi. Efisiensi, modal cukup stabil tetapi tidak setinggi wilayah industri. Yang terakhir yaitu Natuna, Anambas, dan juga Lingga memiliki ekor tinggi atau modal kurang efisien. Wilayah kepulauan ini masih didominasi sektor primer yang padat modal namun rendah produktivitas. Infrastruktur terbatas dan biaya logistik tinggi membuat tambahan modal hanya sedikit meningkatkan output. Nah, secara keseluruhan, I4 Kepri memperlihatkan kontras antara wilayah industri seperti Batam dan Karimun yang sangat efisien, wilayah transisi seperti Bintan dan Tanjung Pinang, serta wilayah kepulauan yang masih memerlukan teknologi, infrastruktur, dan diversifikasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas modal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Input-output. Struktur input-output Kepulauan Riau menunjukkan bahwa perekonomian daerah sangat bergantung pada keterkaitan antar sektor, terutama industri pengolahan, perdagangan, transportasi, dan jasa modern. Indeks daya penyebaran backward linkage menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, serta transportasi dan pergudangan membutuhkan banyak input dari sektor lain, sehingga setiap peningkatan output pada sektor-sektor ini akan mendorong aktivitas ekonomi secara luas. Sementara itu, indeks derajat kepekaan forward linkage memperlihatkan bahwa sektor pengadaan listrik dan gas, transportasi dan pergudangan
informasi dan komunikasi, serta perdagangan memiliki peran penting sebagai pemasok input bagi berbagai sektor produksi. Output sektor-sektor ini digunakan secara luas oleh industri, jasa, dan kegiatan ekonomi lainnya. Berdasarkan kedua indeks tersebut, sektor industri pengolahan, transportasi, dan pergudangan, serta perdagangan muncul sebagai sektor kunci karena memiliki keterkaitan paling besar baik ke belakang maupun ke depan, serta memberikan efek pengganda yang signifikan terhadap perekonomian daerah. Secara keseluruhan, analisis I.O. menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau sangat ditopang oleh sektor industri, logistik, perdagangan, dan jasa modern yang saling memperkuat dalam sistem produksi regional. Next slide. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, dapat disimpulkan bahwa struktur perekonomian daerah masih didominasi oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi pergudangan, yang terkonsentrasi di Kota Batam dan Kabupaten Karimun sebagai pusat pertumbuhan utama. Pertumbuhan ekonomi wilayah menunjukkan pola yang fluktuatif namun cenderung membaik, di mana wilayah inti mencatat peningkatan PDRB yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten kepulauan seperti Natuna, Anambas, dan Lingga yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan konektivitas. Ketimpangan antar wilayah masih terlihat dari nilai indeks Williamson dan indeks Gini yang menunjukkan perbedaan signifikan dalam distribusi output dan pendapatan, terutama antar wilayah industri dan wilayah non-industri. Analisis SLQ, DLQ, dan SIFSER menunjukkan bahwa sektor industri, perdagangan, konstruksi, dan logistik menjadi sektor basis dan unggulan yang berkontribusi besar terhadap daya saing wilayah. Sedangkan sektor primer di daerah kepulauan masih kurang berkembang. Tipologi klasen memperkuat temuan bahwa Batam dan Karimun tergolong sebagai daerah maju dan tumbuh cepat, sedangkan beberapa kabupaten lainnya berada pada kategori berkembang atau relatif tertinggal. Selain itu, nilai ICOR dan ILOR menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan modal dan tenaga kerja lebih baik di wilayah industri, sementara produktivitas di wilayah kepulauan masih rendah. Hasil analisis input-output menegaskan bahwa sektor industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi merupakan sektor kunci dengan keterkaitan ke belakang dan ke depan yang tinggi, sehingga memiliki peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Secara keseluruhan, pembangunan ekonomi Kepulauan Riau masih bersifat terpusat pada kawasan industri utama, sehingga diperlukan upaya pemerataan, peningkatan infrastruktur, dan penguatan konektivitas antar wilayah, dan pengembangan unggulan lokal untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai perencanaan pembangunan dari Provinsi Kepulauan Riau. Jika ada kekeliruan, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Dan sebelum kami akhiri, izinkan kami membacakan sedikit pantun. Ketik materi sambil cek data. Beberapa kali harus diperbaiki. Paparan ini kami susun dengan kerja nyata. Semoga mudah dipahami dan memberi arti. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.